Kepercayaan yang diingkari, akal muslihat tak bergeming dan tak terhenti. Sauron dengan topeng baru An-Natar menawarkan penyembuhan di tanah mortal Arda, namun kemalangan bayarannya. Delusif, sesat, dusta, hanya untuk memuaskan nafsu kekuasaannya. Pelayan Valar Aule namun ingkar dan membelot ialah The Dark Lord Sauron. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas episode ke-6 dari series The Rings of the Power season kedua yang baru aja rilis teman-teman. Jadi di sini make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir, akan ada Easter egg dan penjelasan juga tentang semua apa yang terjadi di episode ke-6 ini. Tambah seru banget ya The Rings of the Power ini teman-teman ya, keren banget dan aku suka banget nih guys. Baik, kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite-nya sudah aku pin di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Baik, kalian yang ketinggalan breakdown dari The Rings of the Power by Jokastoy, boleh banget scroll aja ya teman-teman di channel YouTube aku. Ada banyak banget penjelasan breakdown per episode, sejarah asal usul Sauron, bangsa Ainur, Maiar dan Valar, penjelasan Wizard atau Istar dan yang lainnya sudah aku bahas nih guys. Juga nanti aku kayaknya akan ngebahas ya judul baru, yaitu asal usul penciptaan Eru Ilúvatar, menciptakan semesta Ea dan juga semesta Arda. Videonya lagi aku buat nih, jadi pantengin aja channel Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman episode ke-6 series The Rings of the Power season kedua. Here we go. Dan juga bagi kalian jangan lupa ya untuk baca novel The Silmarillion by J.R.R. Tolkien yang diedit oleh anaknya Christopher Tolkien, biar tambah srek banget ya nonton The Rings of the Power ini guys. Oke, episode ke-6 ini dibuka dengan munculnya Arondir yang menyerang bangsa Orc yang sedang menuju ke Eregion. Di sini Arondir menepati janjinya seperti di episode sebelumnya untuk mengalahkan bangsa Orc ini kepada kaum Ents atau kaum pohon itu guys. Kembali ke Eregion, the realm of the Elven Smith. Di sini Celebrimbor gagal untuk membuat 9 cincin untuk manusia. Bahan mithril dan juga silver sudah dicampurkan, masih gagal terus teman-teman. Di sini Celebrimbor pun menjadi sangat kesal dan meminta untuk menambahkan mithril kembali, tetapi pasokan dari mithril ini sudah habis dan kaum dwarf dari Khazad-dûm itu tidak memberikan mereka lagi supply. Myrddania memperingatkan hal ini kepada Celebrimbor. Celebrimbor malah berubah jadi pemarah, emosi yang tak stabil dan malah lupa nama dari Myrddania. Tiba-tiba di sini datang An-Natar yang menawarkan bantuan dan juga mengecek apakah pembuatan cincin 9 untuk para bangsa manusia ini sudah selesai atau belum. Tetapi di sini Celebrimbor yakin bahwa pembuatan cincin ke-9 untuk manusia ini menolaknya dan sangat susah untuk dibuat. Bahkan terkadang ia sampai lupa di mana ia menaruh palu untuk mengcrafting dari cincin-cincin ini. An-Natar pun datang di sini seperti meyakinkan Celebrimbor bahwa dia pasti bisa menyelesaikan ke-9 cincin ini dengan bahan-bahan yang ada. Dan An-Natar juga akan pergi langsung ke Khazad-dûm untuk meminta para bangsa dwarf memberikan suplai bahan batu mithril tersebut. Di sini An-Natar juga meminta Celebrimbor untuk ikut dalam pertemuan yang diinginkan oleh para kaumnya di Elfensmith Eregion ini. Tetapi di sini Celebrimbor menolak karena ia tidak punya lagi banyak waktu nih guys. Ia harus secepatnya untuk membuat cincin-cincin itu, tidak ada lagi waktu. Tentu di sini An-Natar sangat senang ya. An-Natar pun disuruh untuk menangani pertemuan dan memperingati orang-orang di Eregion mewakili Celebrimbor. Tentu di sini An-Natar sangat menyukainya karena ia bisa memutar balikan kata-kata yang akan ia ucapkan. Next, semua elf pun berkumpul di depan patung dari Fëanor. Fëanor ini adalah kakek buyutnya dari si Celebrimbor teman-teman. Jadi Celebrimbor ini adalah keturunan terakhir dari Fëanor. Fëanor ini merupakan bangsa elf yang sangat hebat dan mahir dalam crafting dan juga smith, pembuatan barang-barang di pandai besi gitu, dan merupakan yang terbaik di Middle Earth. Terlihat di sini patung Fëanor memegang sebuah permata berwarna putih. Ini adalah permata Silmaril. Jadi si Fëanor inilah yang membuat 3 permata Silmaril yang memiliki cahaya murni Valinor, yang dimana pada waktu di First Age zaman pertama, Dewa Valar jahat Morgoth itu menggunakan 3 batu permata Silmarillion untuk digunakan kekuatannya menaklukkan dan memperbudak umat manusia. Di sini Sauron atau An-Natar memulai speech atau pidatonya kepada orang-orang di sini. Myrddania langsung memberitahukan kepada An-Natar bahwa mereka menemukan mayat
dari jasad gitu ya, salah satu dari anggota mata-mata pasukan Eregion. Nah, di sini nih akhirnya Anatar mengetahui bahwa Adar dan pasukan Uruk atau Orc itu mencarinya. Dengan tulisan berdarah terukir di badan jasad tersebut yang bertanya, di mana dia? Where is he? Mirdania pun di sini kecewa mendengar ucapan Anatar yang berkata bahwa dirinya dan para pengrajin pandai besi lain itu dibebas tugaskan dan dibiarkan Celebrimbor itu sendirian untuk menciptakan cincin-cincin itu, membuat Mirdania merasa bersalah. Namun di sini Anatar memanipulasinya untuk tetap tenang dan menyuruh orang-orang menuruti apa yang diinstruksikan oleh Anatar. Anatar pun pergi ke atas atap untuk melihat keadaan di ujung hutan di seberang Eregion yang ternyata banyak asap ya. Ini merupakan asap dari pasukannya si Adar dan bangsa Orc. Terlihat di sini Galadriel dan juga Adar itu sedang makan siang bersama. Galadriel yang menolak mentah-mentah tawaran bantuan dan kerjasama dari Adar untuk menangkap dan membinasakan Sauron, membuatnya tetap strike terhadap idealismenya. Adar pun di sini memperingatkan kepada Galadriel bagaimana penuh tipu muslihatnya si Sauron atau si Anatar ini. Bagaimana ia menjanjikan semua desire atau keinginan dari si Adar ketika masuk ke dalam dirinya dan pikirannya, ia bisa menimbulkan hasrat keinginan terbesar dari diri seseorang. Adar pun bertanya kepada Galadriel apa yang ditawarkan Sauron kepada dirinya. Galadriel berkata, sebuah pasukan. Padahal bukan pasukan ya teman-teman. Sauron menawarkan Galadriel untuk menjadi pendampingnya atau ratunya di sisinya. Sedangkan Adar berkata bahwa Sauron menawarkannya children atau anak-anak. Jadi kalau memang si Adar ini sangat peduli dengan bangsa Orc atau Uruk ini, bagaimana mereka bisa memulai hidup walaupun sudah terkorupsi menjadi Dark Elf. Adar pun di sini mengeluarkan mahkota Morgoth yang seharusnya ia mahkotai Sauron di awal Second Age atau abad kedua. Di episode pertama, ia berkata kepada Galadriel bahwa dirinya lah yang membunuh Sauron menggunakan mahkota Morgoth ini. Adar masih ingin membujuk Galadriel agar mau bekerja sama dan agar Galadriel memberikan informasi mengenai cincin-cincin kekuasaan atau the rings of power bagi bangsa elf yang berjumlah 3 itu, Nenya, Narya, and Vilya, yang bisa dikombinasikan dengan mahkota Morgoth ini yang nantinya akan memiliki potensi besar membunuh dan melenyapkan Sauron selama-lamanya. Namun di sini Galadriel masih menolak karena ia tahu betapa liciknya bangsa Orc dan Adar ini. Adar juga mengetahui bahwa sebenarnya Halbrand itu merupakan Sauron dan sekarang menyamar di Eregion dan menyamar dengan identitas baru Anatar. Adar pun kembali memborgol Galadriel karena dia belum mau bekerja sama. Scene pun berpindah ke Numenor, di mana dalam persidangan Numenor ini Ar-Pharazôn membawa Elendil, ayah dari Eärien, yang dituduhkan atas kematian Valandil di episode sebelumnya. Padahal kita tahu bahwa yang membunuh Valandil itu adalah si Caemon ini ya teman-teman. Elendil dituntut untuk setia kepada Ar-Pharazôn dan kepada pemimpin raja yang baru untuk menyelamatkan hidupnya dan terbebas dari tuduhan pengkhianatan terhadap tahta Ar-Pharazôn. Namun di sini Elendil menolak untuk bersumpah setia kepada Ar-Pharazôn, membuatnya akan dihukum mati. Dia percaya bahwa tahta ini layak dan selalu untuk Queen Tarmiriel, anak dari Raja Tar Palantir. Mengingat bahwa Elendil ini masih setia dengan cara lama dan para Valar, akhirnya ia pun akan dipersidangkan dengan cara yang lama pula, menurut dengan tradisi Dewa-Dewi Valar, dan biarkan para Valar menentukan nasibnya dengan cara membuang badan Elendil ke lautan untuk dimakan oleh si Snake atau naga ular laut berwarna hitam tersebut. Apakah ia akan membunuh Elendil atau tidak? Di sanalah nasibnya akan dipertaruhkan. Scene pun berpindah ke wilayah timur Rhûn di tempatnya Tom Bombadil dan The Stranger, di mana Stranger ini mendapatkan vision atau penglihatan tentang keadaan Nori dan Poppy yang berbahaya teman-teman, dikejar oleh para pasukan Dark Wizard dan akan mati, membuat Stranger ini sangat khawatir. Ia pun mengungkapkan hal ini kepada Tom Bombadil. Namun Tom Bombadil meyakinkan Stranger bahwa ia memiliki takdir yang harus ia penuhi dulu ya. Jadi semua ujian yang akan dilalui oleh The Stranger ini harus bisa ia selesaikan gitu. Next terlihat di sini Nori Harfoot memperingatkan bangsa Storr untuk pergi meninggalkan tempat wilayah mereka ini karena pasukan dari Dark Wizard pasti akan menyerang mereka. Tetapi di sini bangsa Storr bukan bangsa yang nomaden seperti bangsa Harfoot yang berpindah-pindah setiap beberapa bulan sekali. Mereka membuat suatu wilayah menjadi tempat mereka menetap hingga beberapa generasi gitu dan menolak untuk pergi atau menyelamatkan
sendiri, membuat Nori nggak ada pilihan lain selain melindungi pastinya tempat si bangsa Store ini. Poppy dan juga Nobody, mereka terlibat cinta ya teman-teman, dan mereka pun seperti memiliki perasaan satu dengan yang lainnya. Nori dan Poppy pun sadar bahwa mereka harus segera pergi dari sana ataupun menyerahkan diri mereka, karena mereka tidak mau menyakiti bangsa Store di sini oleh pasukannya Dark Wizard yang kemungkinan malam hari nanti akan datang untuk menyerang mereka. Scene pun berpindah kembali ke tempat Tom Bombadil dan The Stranger, di mana Tom Bombadil mengajak Stranger untuk mendapatkan staff atau tongkat sihirnya sendiri di sebuah lahan yang penuh dengan pohon yang sudah berguguran daunnya. Di mana Tom Bombadil berkata Dark Wizard atau penyihir hitam itu juga mendapatkan tongkatnya di lahan ini. Semuanya sudah setuju ya teman-teman, dan sesuai dengan teori Jocasta di episode-episode yang lalu bahwa The Stranger ini merupakan Palando dan Dark Wizard itu merupakan Alatar. Dua wizard atau Istar ini dinamakan The Blue Wizard atau penyihir biru yang dikirim oleh Dewa Dewi Valar dan Eru Ilúvatar ke Middle Earth untuk membantu para manusia menumpas Sauron di bagian timur. Jadi mereka ini fokus di timur, The Blue Wizard ini di bagian Rhûn. Walaupun salah satunya terkontaminasi dan terkorupsi dengan kekuatan jahat, yaitu si Alatar menjadi Dark Wizard, namun dengan kedatangan Palando nanti akan menyadarkan kembali dia ya. Jadi memang menurut The Silmarillion, Istar yang pertama kali dikirim ini adalah Alatar atau Dark Wizard teman-teman ke Middle Earth. Baru berikutnya dikirimlah si Palando, yaitu si Stranger ini nantinya. Mereka akan bersama menjadi The Blue Wizard guys. Karena Tolkien sudah wafat duluan, sehingga perjalanan dari The Blue Wizard ini nggak tuntas di novel. Sehingga di novel pun nggak tahu The Blue Wizard ini gimana perjalanannya. Beda dengan Saruman, Radagast dan Gandalf yang dimana cerita dan lore mereka itu sudah selesai. Terlihat di sini Tom Bombadil berkata bahwa Stranger akan menemukan tongkatnya di sini hanya ketika isi hati dari Stranger ini tertuju pada pengabdian api yang rahasia atau The Secret Fire. Ia berkata butuh berbulan-bulan pasti untuk mencari tongkat di lahan pohon yang luas ini. Tetapi Tom Bombadil mengingatkan bahwa ada teman yang harus diselamatkan, ada takdir yang harus dipenuhi. Maka sepintar-pintarnya Stranger harus bisa menemukan tongkat itu untuk mengendalikan kekuatan sihirnya. Di sini Stranger kayak menolak gitu ya, karena ia tahu bahwa Nori harus diselamatkan terlebih dahulu. Namun Tom Bombadil kembali memberikan pilihan kepada Stranger, apakah ingin memilih takdirnya atau ingin menyelamatkan sahabatnya saja. Ada ribuan nyawa di Middle Earth yang harus diselamatkan dari kebangkitan Sauron the Dark Lord dari barat hingga ke timur, dan dikirimnya Stranger ke Middle Earth adalah salah satu wujud dari bantuan kepada umat manusia dan bangsa elf untuk memerangi kejahatan. Tom Bombadil pun meninggalkan Stranger di sini untuk berpikir, teman-teman. Jadi tongkat ini sangat penting untuk bangsa Istar sebagai senjata atau tools mereka menyalurkan kekuatan sihir mereka ke tongkat tersebut. Jadi para The Order of the Wizard atau para Istar yang berjumlah 5 tersebut memiliki tongkat tersendiri ya guys. Para dwarf masih terus ya menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi untuk memenuhi keserakahan dari King Durin mendapatkan emas yang tiada habisnya, dan ini akan mengundang mereka ke kehancuran. Di sini Prince Durin datang menghadap King Durin karena ternyata seseorang ingin menemuinya, yaitu si Anatar. Anatar tadi kan disuruh oleh Celebrimbor untuk ke Khazad-dû meminta bantuan mendapatkan Mithril kembali, tetapi di sini King Durin menolak untuk memberikan Mithril kembali ya teman-teman. Dan anehnya Anatar hanya tersenyum tipis dan meninggalkan mereka berdua. Prince Durin di sini sudah khawatir bahwa ayahnya akan memberikan batu Mithril itu kepada si Anatar, karena Durin tahu bahwa Anatar ini tidak baik dan tidak bisa dipercaya. Tetapi ternyata bukan itu alasan dari si King Durin ini ya. Ternyata ia menyimpan batu Mithril ini untuk nantinya akan ia perdagangkan dengan imbalan uang dan barang berharga lainnya ketika terjadi perang di Middle Earth. Karena baju zirah yang digunakan di medan tempur berbahan Mithril itu akan sangat kuat dan sangat hebat bahannya. Jadi pikirannya si King Durin ini udah tentang harta dan harta terus. Membuat Prince Durin pun marah besar dan menyuruh ayahnya itu untuk membuka dan melepaskan cincin yang diberikan Celebrimbor kepadanya. Tetapi King Durin menolak untuk melepas cincin tersebut. Katanya cincin ini adalah miliknya dan ia tidak dikendalikan sama sekali oleh cincin itu. Tetapi Prince Durin mencoba untuk membuktikan kalau memang nggak dikendalikan, tolong dilepas itu cincin. Tapi King Durin tetap menolak ya teman-teman. Terjadi perdebatan antara mereka berdua di sini. Prince Durin hanya bisa bersedih melihat ayahnya yang semakin serakah, tamak,
dan juga haus akan harta, emas, dan berlian. Bahkan ketika hendak dirampas cincin itu oleh Prince Durin, King Durin langsung melemparkan badan Prince Durin hingga terjatuh. Durin pun menceritakan hal ini kepada Disa, dan Disa menuntut untuk segera melakukan penggulingan kekuasaan agar King Durin bisa dilucuti kekuasaannya. Karena kalau diteruskan keserakahan akan cari emas di Khazad-dûm ini, maka bangsa mereka akan hancur. Gunung di Khazad-dûm juga akan hancur jika terus digali. Namun Prince Durin menolak untuk mengkudeta ayahnya sendiri karena ia sangat sayang sama ayahnya itu ya. Disa terus meyakinkan Prince Durin bahwa Dewa Aule pun menyayangi mereka semua sebagai bangsa kurcaci. Tetapi apa yang dilakukan oleh King Durin ini hanya akan membuat mereka semua mati dan hancur. Prince Durin pun di sini menangis dan membuat Disa terkejut karena si Prince Durin itu jarang nangis. Ia berkata ia melihat ke mata ayahnya King Durin dan ia tahu bahwa ayahnya itu masih berada di sana namun masih tersesat jauh karena si cincin itu. Masih ada cahaya yang bisa muncul di sebuah kegelapan. Bisa meyakinkan kembali bahwa cahaya itu tidak akan bisa mereka dapatkan jika kegilaan ini terus dilakukan. Scene pun berpindah ke bangsa Numenor. Jadi memang dari semua season kedua ini Jocasta lebih suka kalau nonton ceritanya si bangsa Numenor ini ya. Seru banget melihat bangsa Numenor ini, bagaimana nanti kiamat yang akan terjadi terhadap bangsa yang takabur ini ya kepada dewa-dewi Valar. Di novelnya yang sudah Jocasta baca, J.R.R. Tolkien The Fall of the Numenor, tertulis jelas banget ya bagaimana nanti bangsa ini akan hancur. Wah, pokoknya kalian harus baca banget ya J.R.R. Tolkien The Fall of the Numenor yang diedit langsung oleh Brian Sibley. Dan juga jangan lupa untuk baca novel juga ya dari The Silmarillion yang diedit langsung oleh Christopher Tolkien, anak dari J.R.R. Tolkien guys. Nah, The Silmarillion ini menceritakan apa yang terjadi di The Rings of the Power, namun ini versi novel yang versi lebih originalnya. Kalian wajib banget ya untuk baca novel dari buku-buku ini. Elendil dikurung di dalam penjara dan Eärien berusaha meyakinkan ayahnya untuk membuang harga dirinya dan tunduk kepada Ar-Pharazôn. Namun Elendil tetap menolak bahwa ia setia dengan Tarmiriel. Eärien membawa Queen Tarmiriel untuk meyakinkan sekali lagi Elendil agar tidak usah setia lagi kepadanya, karena Tarmiriel lebih memilih keselamatan dari bangsanya atau masyarakatnya daripada posisinya ya. Jadi dia membiarkan saja diambil gelarnya sebagai ratu dan pemimpin Numenor asalkan para masyarakatnya ini selamat. Terlihat di sini bibit-bibit percintaan dan bibit kasih sayang antara Elendil dan Tarmiriel ini sudah muncul sejak dari episode yang lalu teman-teman, dimana kesetiaan, rasa cinta dan kasih sayang dari Elendil kepada Queen Tarmiriel ini melebihi dari segalanya. Tarmiriel di sini masih menangis kepada Elendil untuk jangan mati, karena kesatria seperti Elendil sangat dibutuhkan untuk keselamatan bangsa Numenor. Para kurcaci yang dipimpin oleh Narvi kembali bekerja untuk menggali terowongan baru lagi ya, lebih dalam lagi. Ternyata di sana Disa dan juga Prince Durin sudah menghalangi mereka berdua. Disa menggunakan kekuatan suara supersoniknya untuk mengendalikan hewan-hewan kelelawar terbang yang besar ini untuk menyerang Narvi dan dwarf lainnya yang berusaha untuk melanjutkan penggalian dari Khazad-dûm. Durin juga menyerang mereka dan mereka berdua akan menghalau siapapun yang akan memulai penggalian lagi. Hebat banget ya kekuatan Disa, kekuatan supersonik, suaranya bisa mengendalikan para kelelawar raksasa ini guys. Wow. Hari penghakiman pun tiba. Elendil dibawa ke bagian ujung dari wilayah bangsa Numenor di bibir pantai mereka untuk diserahkan ke lautan dan biarkan Valar yang menentukan nasib dari Elendil ini. Dengan tradisi dan cara lama, para masyarakat Numenor, Ar-Pharazôn, Kemen, Eärien berkumpul di sini untuk melihat nasib dari si Elendil ini. Apakah ia mati atau ia tetap hidup? Sesaat sebelum ia menceburkan dirinya ke lautan, Tarmiriel datang menawarkan dirinya sendiri untuk melepaskan Elendil karena nyawanya lah yang paling bertanggung jawab di sini, mengingat kejahatan yang dilakukan dan dituduhkan ke Elendil atas namanya Tarmiriel. Maka yang berhak menghadapi penghakiman para Valar di lautan ialah Queen Tarmiriel. Ar-Pharazôn pun yang melihat ini menyetujui, karena ini ya yang memang tujuannya untuk membunuh Tarmiriel dengan cara yang keji. Elendil tidak ingin bahwa Tarmiriel mengorbankan dirinya untuk nyawanya, tetapi Tarmiriel sudah mengetahui bahwa jalan kesetiaan yang
diambil Elendil ini adalah satu-satunya jalan untuk ia menebus dosanya. Tarmiriel dengan matanya yang buta pun dituntun oleh salah satu penjaga di sini untuk menenggelamkan dirinya di bibir tebing bagian lautan ini agar ia bisa langsung dimakan dan dijudge oleh monster sea, Snake Sea tersebut, teman-teman. Dari kejauhan datanglah monster tersebut ya. Jadi kayak sudah otomatis aja monster ini datang untuk menghadapi penghakiman dan judgement dari para Valar. Tarmiriel pun badannya tiba-tiba tertarik ke bawah dan ia pun seperti tenggelam gitu. Ia langsung melihat dan menghadapi monster lautan yang besar itu. Inilah monster yang sama yang menyerang Halbrand dan Galadriel ya teman-teman. Monster tersebut pun melihat Tarmiriel dan menilainya apakah layak untuk dihukum atau tidak. Tapi ternyata monster tersebut pun hanya menggeram dan berteriak setelah itu melepaskan Tarmiriel. Dan yap, Tarmiriel serta Elendil terbebas dari hukuman dan terlihat di sini Elendil menyatakan sekali lagi bahwa pemimpin dan ratu yang layak ialah Ratu Tarmiriel. Orang-orang pun menyerukan nama Ratu Tarmiriel, hidup Ratu Tarmiriel. Ar-Pharazôn pun terlihat sangat kesal di sini teman-teman. Dan sekali lagi Ratu Tarmiriel kemungkinan akan mendapatkan jabatannya kembali. Ar-Pharazôn pun langsung teringat ketika ia secara diam-diam menyentuh bola Palantir yang dimana ia melihat penglihatan dan visi di masa depan mengenai Mordor, Mondum dan juga Halbrand yang ternyata adalah Sauron. Dan akhirnya Ar-Pharazôn pun mengetahui bahwa sebenarnya selama ini Halbrand adalah Sauron, orang yang datang menipu dirinya dan datang ke kerajaan Numenor. Scene pun berpindah ke Galadriel dan Adar, di mana Galadriel akhirnya menyetujui untuk memberikan informasi kepada Adar untuk bekerjasama agar dapat menyerang dan juga membunuh Sauron. Tapi di sini Adar akhirnya berkhianat ya. Dia ternyata cuma menginginkan informasi tersebut, namun ia menolak untuk bekerjasama dan memenjarakan si Galadriel kembali. Padahal mereka ini memiliki musuh yang sama. Namun sepertinya Adar memiliki rencana tersendiri kepada Sauron. Next terlihat di sini Galadriel yang melihat Adar dengan pasukannya yang super banyak gitu akan mengepung Eregion dan menyerang Sauron. Di sini Galadriel sudah terlanjur membocorkan semua rencana elf yang akan menyerang bersama-sama Sauron di Eregion. Dan Galadriel pun akhirnya malah dipenjara lagi ya guys di sini. Kembali ke Eregion, di sini Celebrimbor sangat tidak bisa melakukan apapun karena dia kehabisan dari Mithril. Anatar pun datang memberitahukan bahwa ia sudah mendapatkan bahan dasar Mithril tersebut dan Celebrimbor bisa melanjutkan pekerjaannya. Celebrimbor pun melihat dan mendengar bahwa Eregion diserang oleh ketapel berapi dari para pasukannya si Adar ini. Celebrimbor berusaha untuk keluar dan menghentikan pembuatan cincin untuk manusia. Anatar menggunakan kekuatan ilusinya untuk menampilkan bahwa Eregion itu baik-baik saja. Di sini Celebrimbor sekali lagi termakan tipu muslihat dari Anatar. Kemudian setelah si Celebrimbor ini masuk, scene pun berubah di sini ke keadaan sesungguhnya. Di sini scene-nya sinematik dan bagus banget ya teman-teman. Anatar pun pergi ke tower paling tertinggi dan melihat dengan mata batinnya bahwa pasukan Adar yang akan menghancurkan Eregion sudah mendekat. Dan akhirnya scene episode ke-6 ini pun berakhir teman-teman ya. Untuk season kedua gila sih, episode kedua ini tambah bagus dan tambah keren banget. Apalagi tipu muslihannya Anatar yang diberikan kepada Celebrimbor, kemunculan para orc dan juga pasukan Adar yang siap menyerang Eregion. Dan next kita akan melihat peperangan antar bangsa elf dan Eregion. Oke guys, itu dia ya breakdown dari Jokastai untuk episode ke-6 season kedua series The Rings of the Power. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye and see you next time.